Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pertemuan ke-16 ya, kimia, kelas 10 semester 2 yang akan membahas mengenai materi hukum dasar kimia. Jadi hari ini kita ke materi yang baru. Nah, seperti biasa sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, silahkan berdoa dimulai. Oke, langsung saja Ibu akan share PPT yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini dia. Oke, udah kelihatan slide-nya? Marcelino dan Habil? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Ada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, jadi di sini kalian itu udah berhadapan yang namanya perhitungan kimia ya. Ya, udah berhadapan dengan yang namanya perhitungan kimia, tetapi diawali dengan hukum dasar dulu. Jadi di kimia itu ada hukum-hukumnya seperti belajar fisika, ada hukum Newton, hukum Kirchhoff dan lain sebagainya. Nah, di kimia juga seperti itu. Nah, ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap. Nah, ada nanti lagi diikuti dengan 3 hukum lainnya yang akan kita pelajari mungkin minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, baiklah, yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Oke. Ibu tekankan sekali lagi kepada siswa-siswi kelas 10, ini sudah mulai perhitungan, Nak. Jadi kalian itu udah mulai harus lebih fokus dari sebelumnya, supaya nanti ketika ada soal yang dihadapkan dengan perhitungan angka seperti ini, kalian bisa menyelesaikannya ya dengan mudah. Oke, hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Nah, jadi Lavoisier ini adalah penemunya, penemu si hukum kekekalan massa. Nah, kalau di fisika ada hukum kekekalan energi, ya karena apa itu bunyinya? Marcelino, coba dulu hukum kekekalan energi, Kurang tahu, Bu. belum ya? Di SMP Ibu rasa udah pelajari tuh hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, kalau hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh Lavoisier itu menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, coba ulangi lagi, Nak. Apa hukumnya? Bunyi hukumnya? Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah sebelum dan sesudah reaksi. Ingat, apabila ada suatu reaksi zat A bereaksi menghasilkan zat B, maka dikatakan zat sebelum reaksi siapa? A, Miss. Ya kan? Setelah reaksi berarti itu adalah B. Ini apa? Ini artinya adalah pembatas ya yang berguna untuk yang dibaca menghasilkan atau bereaksi menghasilkan. Nah, jadi ketika B sudah terbentuk, maka A tidak ada lagi. Atau kalaupun ada, mungkin A itu sudah ada sisa ya. Oke, langsung saja katanya massa zat dan sebelum sesudah sama. Kalau misalkan Ibu reaksikan A, misalkan 6 gram, maka nanti pada akhir reaksi, zat yang terbentuk juga berapa gram, Nak? 6 gram, Mem. 6 gram. Nah, itu bunyinya hukum kekekalan massa. Nah, tidak mungkin ini 4 gram, nggak mungkin. Ya. Oke, contohnya yang nomor 1 ini. Sebanyak 32 gram serbuk belerang direaksikan dengan gas oksigen sehingga menghasilkan gas belerang dioksida sebanyak 64 gram. Kalau ada soal cerita seperti ini, maka kalian harus bisa membuatkannya ke dalam suatu persamaan reaksi. Nah, serbuk belerang. Belerang itu unsurnya apa? S, Mem. Yes, S. Ini dia S.
Serbuk, berarti kalau serbuk ingat fase dalam kimia ada 4. Apa aja nak? Solid, Solid, liquid, ya, liquid, aqueous, dan gas. aqueous, atau aqueous. Satu lagi apa? Gas, mem. Iya. Nah, solid itu wujudnya apa? Padat, mem. Padat. Kalau liquid? Cairan, mem. Cairan. Kalau aqueous? Larutan, mem. Iya, bagus. Nah, kalau serbuk berarti itu tergolong solid, mem. Oke, bentar ya, Nak ya. Bentar. Halo, Pak. Diarahkan ke meja ya, Pak. Ya, saya lagi ngajarin Pak. Iya, Pak. Ya, sudah tunggu nanti ya. Oke, tadi sampai mana? Ini ya, kalau dia serbuk itu berarti tergolong kategori solid fasanya, ya kan? Nah, jadi ini es, kita buat es belerang solid direaksikan dengan gas oksigen, berarti itu adalah O2. Nah, ingat kalau oksigen, kenapa dia harus O2 seperti ini? Karena dia adalah diatomik. Gas-gas yang diatomik itu siapa-siapa aja? Ada yang masih ingat? H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Ya kan? Nah, ini diatomik. Artinya dia dalam keadaan bebas, tidak pernah ditemukan sendiri seperti es. Nah, ini kan monoatomik. Nah, dia harus seperti ini. Jadi menuliskannya harus O2. Oke, O2 itu gas. Menghasilkan belerang dioksida. Belerang dioksida itu zatnya apa? Halo? SO2, mem. Ya, SO2. Nah, ini kan udah Ibu kasih tahu di sini nih. Kalau seandainya enggak, maka kan harus bisa menuliskan ini apa? Berhubungan dengan tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa. Maka Ibu bilang, apa yang udah dipelajari di bab yang lalu itu akan nyangkut di pertemuan selanjutnya, maka harus tuntas. Ya, membuatkan tata nama senyawa harus tuntas. Belerang dioksida, belerang es, oksida, di berarti O-nya 2. Oke. Nah, katanya serbuk belerangnya 32 gram. Menghasilkan gas belerang dioksidanya 64 gram. Maka massa oksigen yang bereaksi berapa? Nah, ya udah. Perhatikan apa? Hukum kekekalan massa. Massa sebelum harus sama dengan sesudah. Kalau sebelumnya adalah 32 ditambah X gram, sesudahnya 64, berarti oksigennya berapa? 32, mem. 32, mem. Iya, tinggal dikurangkan saja ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi hukum kekekalan massa, sekarang kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Perbandingan tetap itu gimana maksudnya? Ini ditemukan oleh Proust, ya, nama penemunya. Hukum Proust sering dikatakan. Nah, ini ada beberapa hasil eksperimen Proust, ya. Ini kita buat dalam bentuk tabel. Nah, jadi si Proust ini, dia mereaksikan hidrogen, ya, hidrogen yaitu H2 dengan oksigen yaitu O2 dan hidrogen oksigen ini bereaksi nantinya akan membentuk air. Oke, ya. Hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air. Nah, ini ingat persamaan reaksi harus setara ya. Kalau di sini hanya 2, maka di sini juga 2. Tetapi di sini O-nya 1, di sini 2. Maka yang mana yang mau kita ubah, Nak? Kiri atau kanan? Kiri, mem. Yes, kiri. Nah, kanan tidak diubah lagi. Kenapa? Karena kalau dia diubah, berubah lagi nantinya. Yang kiri diubah. Berapa jadinya? Setengah, mem. Iya, setengah. Karena ini 1. 2 kali berapa supaya 1? Yaitu setengah. Oke, nah. Sekarang kita lanjut ke soal. Si Proust, dia mereaksikan hidrogen dan oksigen sebanyak 4 kali. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan yang keempat. Nah, di percobaan pertama, hidrogennya dibuatnya 1 gram. Yang direaksikannya oksigennya 8 gram. Maka air yang terbentuk adalah 9 gram. Oke, pas ya, sesuai dengan hukum yang tadi juga ya. Nah, di percobaan yang kedua, hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram. Ternyata air yang terbentuk 9 gram.
seharusnya berapa gram, Nak? 10 gram, Mem. 10, Mem. Tetapi, kenapa air yang terbentuk itu 9 gram? Karena hidrogen dan oksigen masih sisa 1 gram. Artinya bereaksinya ini nggak semua bereaksi. Sisa 1 gram di antara mereka. Maka total jumlah yang terbentuk adalah 10. Paham, Nak? Ya. Jadi produk itu yang terbentuk itu nggak harus jumlahnya sama dengan total jumlah bereaksi. Bisa saja dia tidak sama, tetapi nanti berarti artinya apa? Pada akhir reaksi ini masih ada yang sisa. Maka pada akhirnya total jumlah sebelum dan sesudah itu sama. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Oke. Paham, Mem. Iya. Di percobaan yang ketiga, Sipros mereaksikan hidrogennya 1 gram, massa oksigennya 9 gram, maka total harus 10 karena, nah ini sama dengan nomor 2, ternyata massa air yang terbentuk adalah 9 gram, kenapa? Karena hidrogen atau oksigen masih tersisa 1 gram. Oke, kemudian di percobaan yang terakhir, hidrogennya direaksikannya 2 gram, oksigennya 16 gram, maka massa air yang terbentuk adalah 18 gram. Nah, sesuai. Nah, harus 18 gram. Kenapa? Karena tidak ada yang sisa. Oke, maksudnya apa tabel ini? Yuk kita baca penjelasannya. Dari tabel di atas terlihat bahwa 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen. Oke, percobaan pertama. 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen, menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa hidrogen dan oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan tetap, yaitu 1:8. Nah, perhatikan, Nak. Jadi berapapun masanya, ya, mau dibuat 1, ini 8, mau ini 2, ini 8, tetap perbandingan antara hidrogen dan massa oksigen dalam air itu 1:8. Nah, dari mana asalnya? Oke, perhatikan, Nak. Nah, ini semua itu berasal dari mana? Bentar ya. Jadi ini berasal dari, Ibu buat di sini aja ya. Nah, H2O, atom relatif H itu adalah 1 dan O itu adalah 16. Betul nggak, Nak? Betul, Mem. Tabel periodik. Nah, kalau kita mau mencari perbandingan H banding O, kalikan, ya. H di sini jumlahnya ada 2, berarti 2 dikalikan dengan AR-nya 1 banding O jumlahnya berapa, Nak? 1, Mem. 1, Mem. Dikali dengan AR-nya yaitu 16. Maka perbandingannya 2:16 atau 1:8. 8, Mem. Nah, jadi cara mencarinya seperti ini. Jadi mau berapapun masanya tetap, kalau H dan O dalam air itu perbandingannya adalah 1:8. Ya, tunggu aja jam 9. Ya. Oke, paham, Nak? Paham, Mem. Ya. Paham, Mem. Kita ambil contoh yang kedua ya. Nah, perhatikan. Jadi bunyi hukum Proust itu gimana, Mem? Yaitu perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah, ini dia. Mau berapapun perbandingannya tetap perbandingannya adalah 1:8. Nah, itu berasal dari sini. Oke, kita ambil contoh. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen adalah 3:8. Berarti karbon itu unsurnya C, oksigen itu unsurnya O. Dikasih tahu 3:8. Berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Nah, oke. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Oke. Katanya massa C dan massa O 3:8. Ini udah dikasih tahu perbandingannya. Pertanyaannya adalah kita reaksikan dulu. Berarti karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2, ya kan? Karbon dioksida. Nah, katanya berapa karbon yang harus direaksikan kalau oksigennya adalah 24 gram. Nah, kalau ada soal seperti ini, Nak, ya. Kalau ada soal seperti ini, caranya adalah, nah, untuk mencari massa C yang bereaksi. Massa C yang bereaksi itu adalah ambil perbandingan si C. C di sini 3, ya kan? Berarti 3/24.
perbandingan O8 dikalikan dengan massa si O yang bereaksi. Oke, paham? Nah, begitu Paham, Mem. juga, iya, begitu Paham, juga Mem. untuk mencari massa si O. Kalau seandainya ditanya massa O yang bereaksi, berarti perbandingan O 8/3 dikali dengan massa siapa? Massa si Massa C, Mem. yang bereaksi. Nah, maka karena yang ditanya itu adalah massa C, maka kita bilang ini berarti 3/8 dikali 24. Maka jawabannya adalah 9 gram lah si C yang bereaksi. Ya. Nah, maka sesuai dengan hukum Pros nggak ini? Berarti perbandingan massa C banding O yang bereaksi itu adalah 9/24. 9/24 ini kalau disederhanakan berapa banding berapa? 3/8. 3/8. Kembali lagi ke sini. Artinya ini udah ketetapan, Nak. Dapat dari mana ini? Nah, dapat dari yang Ibu bilang tadi. Kan senyawanya adalah CO2. Berarti 1 dikalikan dengan AR. Ya, sorry. ARC banding 2 dikali dengan air. Oh, dapat 3/8. Oke ya. Nah, kita lanjut. Yang B adalah jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, maka apakah ada unsur yang tersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Nah, kalau yang ini juga seperti itu. Kita buat dulu di sini. Ini sangat sempit sekali ya. Ibu buat di sini aja. C tambah O2 menghasilkan CO2. Nah, katanya kalau si C 6 gram, O 12 gram. Oke, kita buat C-nya 6 gram, O-nya 12 gram, maka ini berapa? Kan gitu pertanyaannya. Paham nggak, Nak? Paham, Mem. Paham ya? Paham, Mem. Ini kan masih masa di awal. Kita harus tahu apakah karbon yang bereaksi itu betul-betul 6 gram, oksigen yang bereaksi itu betul-betul 12 gram. Oke, maka massa C yang bereaksi adalah sama seperti tadi ya. Ini berarti perbandingan C per perbandingan O ya. 3/8 dikali dengan massa siapa? Massa si O, yaitu 12. Ini sama seperti tadi, berapa dapatnya 4,5 gram. Terus massa si O yang bereaksi, berarti perbandingan O per perbandingan C 8/3 dikali dengan massa siapa, Nak? Massa C, Mem. Mem. Berarti 16 gram. Oke, nah sekarang lihat. C pada awalnya 6, namun yang bereaksi adalah, ini kita lihat nih, direksinya. C tambah O2. Mula-mula si C 6, O12. Yang bereaksi si C-nya 4,5. 4,5 ya. Nah, si O yang bereaksi berapa ini, Nak? 16, Mem. 16, Mem. 16 gram. Padahal di awal dia cuma 12 gram. Artinya yang 16 ini adalah secara teoritis. Nah, tetap yang dibuat kalau dia pada awalnya 12 gram, artinya kalau yang secara teoritis kita dapatkan melebihi angka ini, maka tetap yang dibuatkan yang bereaksi adalah 12 gram. Ini hanya perhitungan secara teoritis, Nak ya, yang ini. Maka tetap kalian buatkan 12. Artinya apa? Habis dia kan, Nak? Habis nggak? Habis, Mem. Iya, pada awalnya 12, bereaksi 12, maka habis. Nah, ini C, pada awalnya 6, bereaksi 4,5, maka sisa berapa? 1,5, Mem. 1,5. Iya, pada awalnya karbon dan oksigen dijumlahkan berapa gram ini? 18 18, Mem. 18 gram. Maka pada akhirnya kalau yang sisa adalah 1,5, berarti CO2 yang terbentuk berapa? Tinggal kurangkan, 18 dikurangkan dengan 1,5. Berapa, Nak? 16,5, Mem. 16,5, Mem. 5. Berarti CO2 yang terbentuk adalah 16,5. Kira-kira kalau sampai sini paham nggak kalian? Paham, Mem. Mem. Paham ya? Oke. Kita ambil satu contoh lagi. Nah, satu contoh lagi. Yang C, ini bentuk soalnya sedikit berbeda. Nah, pertanyaannya adalah berapa karbon dan berapa oksigen ya yang bereaksi kalau si CO2 yang terbentuk ada 33 gram. Maka caranya adalah kita ambil dari perbandingannya. Tadi massa C banding massa O ada 3/8. Nah, kalau misalkan dia yang dikasih tahu adalah
produknya saja, Nak, maka kalian bisa mengambil perbandingan total. Berarti total perbandingannya harus 11 kan, yang ini? Iya, Mem. Nah, 11 berarti untuk menghitung massa C yang bereaksi, ini kan sama seperti konsep matematika. Maka perbandingan C per total perbandingannya. Kenapa? Karena kan ini udah total produk. Paham, Nak? Paham, Mem. Paham, Mem. Ya, Paham, berarti Mem. si C yang bereaksi adalah 9 gram. Nah, begitu juga untuk massa O yang bereaksi, maka perbandingan O per totalnya dikali dengan massa total, maka 24 gram. Jadi C yang bereaksi 9, O yang bereaksi 24 gram. Nah, kalau kita buatkan di reaksinya, ini mula-mula, ini yang bereaksi, ini yang sisa. Nah, tadi si C mula-mulanya adalah C yang bereaksi. Oke ya, ini katanya terbentuk 33 gram di sini. Nah, kemudian yang C yang bereaksi adalah 9 gram. O yang bereaksi adalah 24 gram. Nah, maka tidak ada yang sisa karena kenapa? Karena dijumlahkan mereka pada awalnya. Ini kan mula-mula juga 9 gram berarti. Ini 24 gram. Maka tidak ada yang sisa, habis. Awal 9, bereaksi 9, ini oksigennya awalnya 24, bereaksi 24, maka total dijumlahkan pada awalnya 33, maka CO2 yang terbentuk juga 33, karena tidak ada yang sisa. Sisa, Mem. Oke, sampai sini paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Paham, Mem. Oke. Nah, kita lanjut nih. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, sedikit lagi, Nak. Kalau kalian mau mencari perbandingan massa unsur A dan unsur B dalam senyawa AMBN. Ini sama seperti tadi Ibu jelaskan. Nah, ini langsung aja kita ke contoh lah. Berapa perbandingan massa nitrogen dan hidrogen dalam NH3? Dia nanya nih, berapa massa N banding H dalam senyawa NH3? Ya udah, kalikan aja jumlah atomnya dikalikan dengan AR. Berarti jumlah atom N berapa di sini? 1, Mem. Ya, 1, Mem. 1. Berarti 1 dikalikan dengan ARN 14 banding berapa hanya jumlahnya di sini? 3, Mem. 3 Mem. dikalikan dengan AR-nya 1. 1, Mem. Oke, maka 14 banding 3 itulah perbandingan N banding H. Bisa? Bisa, Mem. Oke. Next, satu lagi ya, Ibu mau nanya. Nah, ya, oke. Berapa perbandingan apa ya senyawanya ya? H banding S dalam senyawa H2S kalau diketahui ARH-nya sama dengan 1, S sama dengan 32. Ayo. Berapa perbandingan H banding S? Silakan, Nak, silakan. 2 banding 32. 1 banding 1 banding 16, Mem. 16, Mem. 16, Mem. 1 banding 16. Oke, kita lihat ya. Maka jumlah atomnya adalah 2 dikalikan dengan ARH 1 banding 1 dikali 32. Iya, maka 2 banding 32 atau 1 banding 16. Oke, good ya. Nah, untuk ini Ibu rasa tidak masalah, tapi yang Ibu rasa ada sedikit problemnya nanti di sini. Maka ini, slide yang ini, nah, Ibu tekankan, kalian baca sekali lagi. Insya Allah nanti dibaca sekali, 2 kali pasti mengerti. Supaya bisa jawab kuis. Oke? Oke, paham? Paham, Mem. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Pas? Pas, Mem. Oke, sepertinya pas. Yes, Mem. Kalau gitu kita sudahi pertemuan ini, ya. Nah, jangan lupa diulangi lagi di rumah, Nak, ya. Dan diakses psikologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mem. kasih, Mem. Sama-sama, Nak.